Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal kita. Setiap tanggal 22 Oktober kita merayakan Hari Santri Nasional. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih tanggal 22 Oktober yang dipilih? Apa cerita di baliknya? Hari ini kita akan mengupas tuntas sejarah penting di balik Hari Santri, sebuah perjalanan yang jauh lebih dalam dari sekadar perayaan tahunan. Ini adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan peran sentral para ulama serta santri dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan kembali ke masa-masa genting pasca proklamasi yang menjadi fondasi lahirnya hari bersejarah ini. Setelah Pekik Merdeka menggema pada 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa kita belum selesai. Langit kemerdekaan yang baru saja cerah kembali mendung. Pasukan sekutu, yang di dalamnya termasuk tentara Belanda dengan nama Nika, datang kembali ke Indonesia. Tentu saja, tujuan mereka bukan untuk berlibur, melainkan untuk mencoba merebut kembali kendali atas negeri ini. Kedaulatan negara yang baru seumur jagung berada di ujung tanduk. Situasi di kota-kota besar, terutama Surabaya, menjadi sangat tegang. Ancaman agresi militer terasa begitu nyata dan membuat rakyat gelisah. Di tengah ketidakpastian inilah, para ulama dan santri tidak tinggal diam. Mereka sadar bahwa kemerdekaan yang telah diraih dengan darah dan air mata harus dipertahankan dengan cara apapun. Melihat gentingnya situasi, seorang ulama besar karismatik, pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh K.H. Hashim Asy'ari, mengambil langkah tegas. Beliau tidak ingin kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan direbut kembali oleh penjajah. Maka, pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945, beliau mengumpulkan para wakil cabang NU dari seluruh Jawa dan Madura dalam sebuah rapat akbar di Surabaya. Rapat ini bukan rapat biasa. Rapat ini adalah respons langsung terhadap ancaman yang dihadapi bangsa. Dari pertemuan bersejarah inilah, lahir sebuah fatwa yang kelak akan mengubah jalannya sejarah perjuangan Indonesia. Sebuah seruan suci yang dikenal dengan nama Resolusi Jihad Fi Sabilillah, atau lebih singkatnya, Resolusi Jihad. Apa sebenarnya isi dari resolusi jihad yang begitu dahsyat itu? Intinya sangat kuat dan jelas. Resolusi jihad menyatakan bahwa berperang menolak dan melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa adalah kewajiban agama. Bukan lagi sekadar kewajiban nasional, tetapi telah menjadi panggilan iman. Fatwa ini menetapkan hukum mempertahankan kemerdekaan sebagai fardu ain, kewajiban yang melekat pada setiap individu muslim bagi mereka yang berada dalam radius 94 km dari pusat kedudukan musuh. Artinya, setiap laki-laki, perempuan, dewasa, dan anak-anak yang mampu wajib mengangkat senjata atau membantu perjuangan. Bagi yang berada di luar radius tersebut, kewajibannya adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif. Ini adalah sebuah mobilisasi total berbasis keimanan. Resolusi jihad bukanlah sekadar selembar kertas berisi fatwa. Ia adalah percikan api yang menyulut lautan semangat perlawanan rakyat. Seruan ini disebarkan dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, dan dari mulut ke mulut. Para santri yang biasanya tekun mengaji di pondok pesantren, seketika berubah menjadi pejuang-pejuang garis depan. Laskar-laskar rakyat seperti Hizbullah dan Sabilillah yang mayoritas anggotanya adalah santri dan pemuda muslim, bangkit dengan semangat jihad yang berkobar. Mereka tidak lagi berperang hanya karena panggilan nasionalisme, tetapi juga karena panggilan suci untuk membela agama dan negara. Surabaya menjadi lautan manusia yang siap mati demi mempertahankan kehormatan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bahan bakar utama dari perlawanan rakyat yang luar biasa. Dampak langsung dari resolusi jihad ini mencapai puncaknya dalam peristiwa heroik yang kita kenal sebagai pertempuran Sid Sulhu November 1945 di Surabaya. Jika resolusi jihad adalah pemantiknya, maka pertempuran 10 November adalah ledakannya. Fatwa K.H. Hashim Asy'ari menjadi motor penggerak utama yang mengobarkan perlawanan rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu yang bersenjata lengkap dan modern.
Para pejuang, termasuk Bong Tomo yang orasinya membakar semangat, terinspirasi oleh seruan jihad ini. Perlawanan sengit arek-arek Surabaya membuat pasukan sekutu kewalahan dan menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak akan menyerah begitu saja. Karena itulah, pertempuran 10 November yang kini kita peringati sebagai Hari Pahlawan tidak bisa dilepaskan dari peran besar resolusi jihad yang dicetuskan pada 22 Oktober. Melihat betapa krusialnya peran para santri dan ulama dalam sejarah, usulan untuk memberikan pengakuan resmi dari negara pun mulai bergulir. Gagasan untuk menetapkan satu hari khusus untuk menghormati jasa mereka sudah lama disuarakan oleh berbagai kalangan, terutama dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Pengakuan ini dianggap penting bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga untuk menegaskan kembali bahwa santri adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia. Proses pengusulan ini melalui jalan yang cukup panjang, dengan berbagai diskusi dan kajian untuk menentukan tanggal yang paling representatif dan memiliki nilai historis yang kuat. Setelah melalui berbagai pertimbangan, tanggal 22 Oktober akhirnya dipilih sebagai momen yang paling tepat. Mengapa? Karena tanggal inilah yang menjadi titik tolak lahirnya resolusi jihad, sebuah seruan yang terbukti mampu menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk bertempur mempertahankan kemerdekaan. Tanggal 22 Oktober melambangkan persatuan antara semangat keagamaan dan semangat kebangsaan, antara perjuangan fisik dan perjuangan spiritual. Ini adalah hari di mana identitas kesantrian dan keindonesiaan menyatu dalam sebuah komitmen suci untuk membela tanah air. Pemilihan tanggal ini menjadi simbol pengakuan atas kontribusi historis yang fundamental dari kaum santri. Akhirnya, penantian panjang itu pun berakhir. Pada tanggal 15 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019. Kepres inilah yang menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Sejak saat itu, setiap tahunnya, seluruh bangsa Indonesia, khususnya komunitas santri, merayakan hari ini dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur. Penetapan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah pernyataan resmi negara yang mengakui, menghormati dan mengabadikan jasa besar para ulama dan santri dalam sejarah perjalanan bangsa. Sebuah tonggak sejarah baru telah ditorehkan. Jadi, apa tujuan utama di balik peringatan Hari Santri setiap tahunnya? Lebih dari sekadar perayaan, hari ini memiliki makna yang mendalam. Pertama, untuk mengenang dan meneladani semangat juang para pahlawan dari kalangan ulama dan santri. Kedua, untuk melanjutkan peran mereka dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang positif, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun sosial. Ketiga, untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat toleransi dan cinta tanah air. Dan yang terakhir, untuk memajukan peradaban Indonesia agar menjadi bangsa yang berakhlak, cerdas, dan bermartabat di mata dunia. Hari Santri adalah pengingat bagi kita semua bahwa santri dari dulu hingga sekarang selalu berkomitmen untuk Indonesia. Itulah perjalanan panjang di balik penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Sebuah kisah tentang bagaimana iman dan nasionalisme bisa berjalan beriringan untuk melahirkan kekuatan yang luar biasa. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai dan membangun negeri ini. Selamat Hari Santri untuk seluruh santri di Indonesia. Teruslah menjadi garda terdepan dalam menjaga agama dan negara. Hotek Batin Kris sudah menonton sampai akhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.